ada channel namanya Wisata Murah. Nah, yang punya ya ini orangnya. Nah, ini ada sosok YouTuber kita sebenarnya. Dan kita kenalan dulu dengan Mas Waskito. Waskito itu bahasa Jawa itu artinya waspodo ya, Mas? Atau apa? Waskito. Bukan. Iya, sama aja sih. Sama ya, yang perih ya. Waskito ini dari mana, Mas? Tinggalnya? Saya Mojokerto, Jawa Timur. Keseharian di Surabaya. Oh, di Surabaya. Orang ini sebenarnya secara langsung tuh membantu pemerintah, Mas. Membantu pemerintah dalam mempromosikan wisata Indonesia. Iya. Sebenarnya kan wisata di Indonesia itu luar biasa loh kalau dibanding dengan luar negeri. Aslinya seperti itu. Cuma memang kadang orang-orang yang berduit itu merasa kayak kurang greget kalau ke luar negeri. Ya. Padahal luar negeri jaim lah. Iya, jaim. Padahal di Indonesia luar biasa loh ya. View-nya luar biasa. Iya. Kalau misalnya lihat view di Eropa misalkan, teman-teman nggak usah ke sana-sana, misalkan di jalan tol saja. Tol sama aja. Jawa Tengah, Jawa Timur misalkan, di sana pemandangannya udah keren, masih alami. Iya, masih banyak banget yang alami. Ya kadang kan kalau kita lihat vlog-vlog yang di luar negeri itu kan bilang wah keren Indonesia, kerennya lebih banyak sebenarnya. Lebih banyak. Kalau mau nge-explore sih ya, kalau mau nge-explore oke. Salah satu orang yang mau mengeksplor ini ya Mas Waskito ini. Kalau mau dilihat dari viewer kan nggak begitu, kalau wisata kan nggak menarik, Mas. Nggak apa-apa, cuma saya kan mengagumi alamnya aja. Itu yang keren. Jadi saya kalau lihat channelnya, teman-teman yang belum lihat videonya di YouTube-nya Mas Waskito ini, Wisata Murah ya Mas, nanti kita sertakan linknya. Iya. Linknya. Ya ini salah satu yang suka wisata, ini juga wisata ini. Karena ini corona jadi nggak bisa kemana-mana, Mas. Nggak bisa kemana-mana, cuma bisa melihat. Biasanya kita jadwalkan itu tiap minggu, Mas. Tiap minggu sekali kita pasti keluar. Agenda ya? Memang agenda hari Minggu pasti kita keluar. Sebenarnya kalau kita nggak bisa keluar kayak sekarang ini ya bisanya hanya lihat videonya Mas Waskito aja. Lihat wisata, yang ngerasake lah gitu paling nggak. Kalau ada orang haji Mas, orang haji kan nggak bisa haji, ya cukup lihat live Ka'bah dulu lah. Kalau belum bisa ke sana. Iya. Nah ini sama kayak gini. Nah ini yang kita tanyakan Mas Waskito, ini berapa budget sebenarnya Mas untuk membuat channel ini ya? Ini penasaran saja karena saya lihat videonya kayaknya udah pakai gimbal, pakai kamera mirrorless, pakai drone gitu. Kalau budget saat ini sih untuk alat yang saya pakai sih sebentar cuma drone, kamera cuma ya ini pakai kamera HP ini, pakai kamera HP aja ya. Serius, berarti sama gimbalnya gimbal HP ya? Gimbal mobile. Gimbal HP ya, mobile gimbal. Pakai apa? DJI? Pakai Brica yang murah meriah aja. Yang penting kan pengoperasiannya aja sih. Betul. Kan namanya konsepnya wisata murah. Kalau drone-nya tetap pakai DJI. DJI apa pakai ini? Mavic Mini. Iya. Kapan-kapan kita ngobrolin Mavic Mini. Boleh. Karena kan ada simpang siur mengenai Mavic Mini ini kan. Ya. Boleh. Nanti dipersempit lagi masalah Mavic Mini sama drone-nya. Ya. Videonya juga kalau kelihatan profesional gitu ya, Jadi sudah bisa dinikmati lah dengan enak karena kualitasnya udah ada semua. Sendirian ya, nggak ada tim ya berarti ya? Nggak ada, saya sendiri aja. Cuma ada yang benar-benar disupport sama temen juga ada. Kadang-kalanya saya diajak kemana gitu, ayo bikin konten, ayo kemana, sini ya kita ikut aja gitu. Siapa tahu dapat feel, taste, udah record aja. Mantap. Gitu. Nah ini kita ngobrolin menuju ini Mas. Kalau saya kan tinggalnya di Demak ya, di Demak Jawa Tengah. Oke. Nah, saya sebagian lihat channelnya Wisata Murah ini di Jawa Tengah juga ada. Nah mungkin saya pengen tahu Masnya ini kan sudah mengembara di Jawa Tengah mungkin. Saya nggak banyak-banyak, 3 aja Mas. Tiga wisata murah yang worth it ya untuk kita kunjungi Mas. Ini Masnya kan dari Jawa Timur ya. Jawa Tengah yang kira-kira sesuai lah harganya, sesuai dengan yang didapat, 3 saja Mas.
tiga aja. Saya kalau di Jawa Tengah itu pernahnya ke Semarang ya, Semarang terutama di Semarang. Itu yang udah saya ada di video saya. Itu di daerah Gedongson, daerah Badungan ya. Nah, saya rekomen sih tetap Candi Gedongson. Itu kan ada satu paket tuh sama Ayanas. Cuma saya lebih seneng ke Gedongson-nya karena ada nilai-nilai ya budaya sama masih tetap alami gitu kan. Nah, yang kedua saya ke Eling Bening. Ya. Eling Bening. Ya, Eling Bening itu satu tempat lokasi tapi kita bisa lihat view yang di bawahnya Rawa Bening. Nah, jadi satu tempat kita bisa lihat dua tempat wisata sekaligus. Nah, yang ketiga saya paling berkesan ya di Umbul Sidomukti. Yang lagi ngetren tuh. Iya. Tempatnya cakep. Cocok buat liburan keluarga, bersantai cocok. Untuk harganya kalau tiket masuknya kalau di rata-rata sih nggak ngabisin tiket masuk satu orang 10.000 sih. Murah ya. Ya 10.000 mentok ya 15.000 lah kalau nggak salah di Umbul Sidomukti itu paling mahal 15.000 doang. Iya benar. 15.000 benar paling mahal itu. Apa ya? Oh di Rawa Peningnya. Rawa Pening. Nah, Rawa Peningnya nggak sampai ke sana karena posisi saya di sana itu sampai di Eling Bening udah sore terus udah hujan gitu loh. Kalau Rawa Pening keren sebenarnya. Jadi iya. Saya udah kemana-mana ya, ibarat kemana-mana itu. Menurut saya paling nyes itu di Rawa Pening naik perahu. Rawa Peningnya. Naik perahu cuman belum kesampean. harusnya di situ Mas. Saya sudah sampai 5 kali mungkin. Sambil makan terus naik perahu itu 150 tapi kita jalan-jalan di rawa yang asli itu rawanya masih alami dan di sekeliling itu gunung semua. Di kanan semua gunung, jadi keren sekali. Cuman memang saya nggak istilahnya kalau pergi-pergi itu masih menikmati Mas, saya perginya sama keluarga daripada saya harus naik pakai drone dan lain. Makanya saya juga salut sama Mas Wakito. Kok sempet-sempetnya gitu dengan drone dan macam-macam. Padahal kalau saya pergi itu ya saya udah bawa Mas di mobil saya masukkan semua ada drone, ada kamera dan macam-macam. Cuman sampainya di sana juga males lah. Lupa. Bukan lupa, males gitu. Prioritas kan tetap liburan keluarga gitu. Nah ya makanya saya juga terima kasih nih Mas Wakito. Saya lihat beberapa video di YouTube itu yang memang benar-benar expose alam itu ya Mas Wakito. Ya salah satunya ya. Kalau yang lain kan biasanya hanya vlog ya, hanya lihat orangnya jalan. Saya lihat ini. Nah, itu ternyata aslinya banyaknya kayak gitu, apalagi orang-orang banyak vlog-vlog di sini ya, itu kayak gitu. Nah, Mas Wakito salah satu yang dia footage-nya itu lihat alam gitu ya, alam langsung. Saya barusan lihat yang kopi itu juga nggak ada Mas Wakito sendiri ya, hanya langsung ke kopinya gitu. Itu ada ceritanya sebenarnya, ada ceritanya. Itu nggak ada niatan saya buat konten di situ, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ide tiba-tiba muncul ketika saya bosan di rumah karena kan sekarang musimnya kita karantina kan. Itu kebetulan dekat rumah juga, kebetulan saya beli kopi itu kan lagi ngetren tuh kopi bijian. Ya itu kita buat sendiri kan. Nah di situ saya sambil pesen satu kopi, satu cangkir. Gitu ya. Sambil lihat-lihat, kebetulan saya kenal sama baristanya teman saya. Gitu loh, kebetulan saya teman. Terus dia tanya, kemana aja gitu loh. Nggak bikin konten gimana, mau kemana, kita juga nggak bisa kemana-mana juga, tempat juga terbatas gitu loh. Terus tiba-tiba, kamu bikin kopi tak? Ambil gambar, tak bikin footage gitu. Ya nggak apa-apa, emang nyambung sama video kan wisata murah. Kita di mana-mana asal seneng, harga budget cukup, wisata murah. Oke lah boleh ya, itu akhirnya bisa ngambil di situ. Jadi nggak ada rencana sama sekali. Tiba-tiba datang, tak foto, tak ambil, udah. Jadi kamera pakai handphone tipe apa ini, merek apa? Sebagai rekomendasi kawan-kawan yang pengen ngevlog pakai HP murah gitu. Kalau HP saya udah pernah sih. Kalau Android udah pernah, bagus sih. Cuman kalau untuk harga low budget sekitar 2 ke bawah itu masih rekom ke Oppo. Oppo ya? Oppo, merek Oppo. Oppo pun itu kan kamera jahat kalau dibilang kan gitu. Kalau
alangkah baiknya kalau ada budget lebih sih lari ke iPhone. Minim ya iPhone 5, iPhone 6 itu kan sekarang harganya lebih. Stabilizer wajib enggak? Kan. Setting apa? Handphone yang ada stabilisernya wajib enggak? Ya wajib. Wajib ya. Kalau setting itu ya wajib. Ya harus ada stabilisernya ya. Kalau kepingin hasilnya maksimal ya itu. Kalau hanya sekedar ngambil gambar asal ngambil doang ya nggak usah gitu aja. Cuma kalau kita ngambilin kualitas defaultnya ya udah kita shoot itu aja gitu. Kalau aku sih saranin setting aja. Tapi kebanyakan udah otomatis kok. Iya. Nah, aslinya kayak gini Mas. Jadi kalau saya lihat-lihat dari ini ya Mas, dari pembicaraan Mas Warsito ini kan sebenarnya konten-konten yang memang punya sisi edukasi ya, dan sistem apa ya, ada sisi ini kan sebenarnya membantu pemerintah juga untuk menyebarkan wisata ya, memberikan virus orang biar wisata di daerah. Saya punya teman juga, beliaunya itu live tapi wayang ya. Dia memang konsisten di wayang kulit ya. Dan kemarin dapat penghargaan dari YouTube karena sudah 100 kan. Nah itu beliaunya sih, saya ngomongin Mas, sebenarnya Masnya nggak cuma penghargaan dari YouTube saja, harusnya dari pemerintah juga, karena sudah ini kan, ya memang membantu pemerintah sebenarnya. Iya. Nah sebenarnya Masnya juga kayak gitu. Budaya. Iya. Kalau misalkan kita ngomong ke AdSense ya, kawan-kawan misalkan, wah ini dia dapat uang gitu misalkan. Saya kira uangnya nggak seberapa dibanding saya kira dari apa pengeluaran juga. Ya. Nggak sebanding lah. Mengambil gambar dan macam-macam. Kan lebih enak lagi nggak usah kontennya masalah murah itu, wisata itu. Kontennya cukup dengan model cantik, lalu bajunya dibuka dikit misalkan. Ya, dia kontennya hanya olahraga di satu di satu ruangan kecil, olahraga gitu aja, yang nonton masih banyak. Kalau kita hanya mengejar AdSense itu ya, mengejar viewer. Nah, saya juga salut sama teman-teman yang memang dedikasinya tinggi masalah itu, tidak hanya mengejar uang, AdSense, popularitas ya, viewer kan gitu. Kadang teman-teman di YouTube kan mereka kan ya netizen itu kan asal ngomong gitu ya, padahal kita sebenarnya tujuannya nggak cuma itu. Iya. Ya moralitas lah tetap dipakai kan. Sebenarnya buat dokumentasi aja sih. Ya. Jadi kebetulan kan hobi-hobi jalan-jalan kan sama teman-teman gitu. Terus iseng-iseng beli drone gitu kan. Ya coba aja diupload di YouTube, siapa tahu gitu kan. Yang namanya tadi untung-untungan lah gitu. Siapa tahu nanti kan dari YouTube dapat gitu ya, dapat AdSense atau apa, kan bisa dibuat liburan bareng-bareng, cari konten lagi gitu sih. Nah, buat kawan-kawan juga kalau misalkan lihat video ini ya, kalau kemana-mana coba divideokan. Kalau memang nggak tahu trik and triknya ya belajar untuk pengambilan gambar yang benar. Salah satu minimal untuk dokumentasi kita, untuk keluarga ya Mas ya, untuk keluarga. Iya betul. Dokumentasi yang namanya digital ini nggak akan hilang gitu. Kalau dulu kan kita nyimpannya di CD ya, di CD bisa rusak gitu ya. Terus harddisk juga bisa kena juga kan? Betul. Ya, kalau sistem cloud gini kan susah. Nah, susah hilang. Betul. Gitu aja Mas Warsito, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita sambung lagi, dan kalau saya sebagai orang Jawa Tengah terima kasih karena sudah pernah angkat ya. Sama-sama. Ya, nanti kalau ke Semarang mungkin konfirmasi ke saya, siapa tahu saya siap. Bisa nih. Kita bareng-bareng bikin video. Oke. Terima kasih Mas Warsito. Siap. Yuk. Ya, salam buat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.